Jadi syaratnya adalah ketika ada alif diawali harakat fathah, ya sukun diawali harakat kasroh, waw sukun diawali harakat dhammah, bertemu dengan huruf hidup, ya, dan dibaca waqaf, maka disebut dengan mad arid disukun. Kemudian cara mempraktekkannya, huruf hidupnya disukunkan, kemudian dibaca panjang, boleh 1 alif, boleh 2 alif, boleh 3 alif. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di Al-Ghifari Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai hukum bacaan mad arid disukun. Ya, membahas tentang mad arid disukun. Nah, pertanyaan besarnya, bagaimana sih cara membaca mad arid disukun dan berapa panjang yang sebenarnya diperbolehkan? Nah, itu yang akan kita bahas secara detail. Baik, kita bahas satu persatu, teman-teman. Jadi mad arid sukun itu apa? Mad arid sukun itu yaitu ketika ada alif diawali harokat fathah. Ini syarat yang pertama. Ya, syarat yang pertama. Syarat yang kedua, atau ya. Bukan syarat yang kedua, atau. Ya, atau ia sukun diawali harokat kasroh, atau waw sukun diawali harokat dhammah, ya. Kemudian bertemu dengan huruf hidup, ya. Ini syaratnya, bertemu dengan huruf hidup. Huruf hidup itu seperti apa? Huruf hidup itu yang dimaksud adalah dia berharokat fathah, kasroh, dhammatin. Dhammah, fathatain, kasrotain, dhammatin. Nah, itu huruf hidup. Ya. Kemudian dibaca waqaf. Ya, kemudian dibaca waqaf. Maka itu disebut dengan mad arid sukun. Ya, maksudnya seperti apa? Dalam konteks ayat ini termasuk dalam syarat yang pertama, ya. Syarat yang pertamanya adalah alif diawali harokat fathah, bertemu dengan huruf hidup. Huruf hidupnya mana? Yaitu sin berharokat kasroh, dan dibaca waqaf pada akhir ayat ini, ya. Dibaca waqaf. Jadi syaratnya sudah memenuhi. Maka ini disebut dengan mad arid sukun. Bagaimana cara mempraktikannya? Yaitu huruf hidupnya disukunkan. Ya. Jadi sinnya ini menjadi nas, jadi berharokat sukun. Ya. Kemudian dibaca panjang, ya, dibaca panjang. Pertanyaannya, berapa panjangnya? Panjangnya mad arid sukun itu boleh 1 alif, boleh 2 alif, atau boleh 3 alif. Nah, mana yang paling tepat? Semuanya tepat, asalkan dalam satu waktu kita harus standarkan. Kalau dalam kita membaca surah An-Nas itu dengan panjang 2 alif, ya pakai 2 alif semua, karena semuanya hampir sama belakangnya. Khannas, nas, nas, itu distandarkan. Jadi itu mengenai mad arid sukun. Jadi syaratnya adalah ketika ada alif diawali harokat fathah, ya sukun diawali harokat kasroh, waw sukun diawali harokat dhammah, bertemu dengan huruf hidup, ya, dan dibaca waqaf, maka disebut dengan mad arid sukun. Kemudian cara mempraktekkannya, huruf hidupnya disukunkan, kemudian dibaca panjang, boleh 1 alif, boleh 2 alif, boleh 3 alif. Begitu teman-teman mengenai hukum mad arid sukun. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa share, subscribe, dan like video ini. Dan jangan lupa komen jika ada sesuatu yang ingin kita bahas di video-video selanjutnya. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.